Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mata Yang Chen sedingin es, dan ia berkata dengan suara berat, apa maksudku? Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganku. Ketika kalian berdua bersikeras menyeretku ke dalam masalah ini dan dengan paksa mengarahkan magma ke arahku, kenapa kalian tidak bertanya pada diri sendiri apa maksud kalian? Apa yang kalian berdua pikirkan? Apa kalian pikir aku tidak tahu? Hanya untuk ini, tidak berlebihan bagiku untuk membunuh kalian berdua. Ketika Luo Yingying dan Murong Liefeng mendengar kata-kata Yang Chen, mereka berdua menjadi gugup, terutama Murong Liefeng, yang begitu ketakutan hingga berkeringat deras. Luo Yingying sedikit lebih baik, tetapi dia masih menggoda Yang Chen, diam-diam menggodanya, berharap Yang Chen akan bersikap lunak padanya. Saudara Yang Yi, kami tidak bermaksud begitu. Tolong jangan menyalahkan kami. Kami tidak terlalu memikirkannya saat itu dan sedang panik, sehingga merepotkan Anda. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Murong Liefeng segera memohon belas kasihan. Melihat ekspresi ketakutan Murong Liefeng, Yang Chen mencibir. Dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka berdua. Dia tidak sekejam itu mengeksekusi dua orang hanya karena apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, jika aku tidak membunuh kedua orang ini, tidak baik bagiku jika berita tentang perselingkuhanku bocor. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan dua pil terlempar langsung dari tangannya, memantul ke telapak tangan kedua pria itu. Sambil memegang pil yang diberikan Yang Chen, baik Murong Liefeng maupun Luo Yingying menjadi ragu-ragu. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung tahu bahwa pil ini jelas bukan pil yang baik. Makanlah, kata Yang Chen. Keduanya ragu sejenak, saudara Yang Yi, ini tidak pantas. Aku bilang makan saja dia. Yang Chen berkata dengan tenang, ada beberapa hal yang tidak ingin aku ulangi untuk kedua kalinya. Kata-kata Yang Chen terdengar sangat agung saat ini. Siapapun yang berani melawan hanya bisa menelan pil itu. Melihat mereka berdua menelan pil, ekspresi Yang Chen akhirnya sedikit melunak, dan dia berkata, aku tidak ingin orang lain tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Apa kau mengerti? Dipahami. Tidak masalah. Luo Yingying dan Murong Liefeng sangat menyadari kekuatan Yang Chen, dan segera membuat janji mereka. Melihat janji lugas kedua orang itu, Yang Chen tidak akan mudah mempercayainya. Ia berkata dengan nada dingin, kalian boleh mencoba membocorkan informasi, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Ramuan ini adalah resep rahasiaku, dan sangat beracun. Sangat sulit untuk didetoksifikasi. Jika kalian patuh mendengarkanku, aku jamin kalian akan baik-baik saja, tapi jika kalian tidak bisa mengendalikan mulut kalian, aku bisa mengambil nyawa kalian kapan saja. Kedua pria itu begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Bagaimana mungkin pil racun ini begitu ampuh? Awalnya mereka tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang setelah mendengarnya, mereka hampir tidak berani mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Setelah Yang Chen menjelaskan kata-katanya, ia berkata dengan suara berat, baiklah, tidak ada yang perlu kau lakukan sekarang. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Keduanya masih syok. Setelah mengalami kejadian seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani tinggal? Ketika mereka mendengar Yang Chen mengatakan bahwa mereka sangat berani, mereka pada dasarnya pergi secepat yang mereka bisa. Setelah melihat kedua orang ini pergi, Yang Chen tetap tinggal. Lokasi ini sekarang berada di puncak gunung berapi Jian. Sangat tepat untuk menggunakan ramuan untuk berlatih di sini. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengeluarkan pil sulam jiang dan meletakkannya di telapak tangannya. Ketika jiwanya mengamati sekelilingnya dan mendapati tidak ada seorang pun yang datang, Yang Chen mulai menyempurnakannya dengan ketenangan pikiran. Pil itu langsung berubah menjadi bubuk, menyatu dengan tubuhnya, dan disempurnakan olehnya saat itu juga. Setelah dimurnikan, khasiat obat pil tersebut mulai menyebar secara bertahap ke seluruh tubuhnya. Yang Chen hanya merasakan sensasi terbakar yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Rasa terbakar itu makin lama makin kuat, bahkan begitu dahsyatnya hingga Yang Chen hampir tak dapat menahannya. Seiring berjalannya waktu, sensasi terbakar ini sepenuhnya menyatu dengan kekuatan suci Yang Chen, menyebabkan kekuatan suci Yang Chen meningkat pesat, menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa. Yang Chen sendiri sangat terkejut. Ia merasa peningkatan kekuatan ilahinya telah mencapai titik di mana ia memiliki lebih dari 10.000 prasasti Dao tak terkalahkan, dan itu belum berhenti, mencapai lebih dari 14.000 dan lebih dari 15.000. Efek dari pil Tato Jiang berhenti di situ. Kemudian, Yang Chen mulai menyempurnakan yang kedua. Khasiat pil Jiang Wenxiu tidak akan berkurang banyak tergantung pada jumlah pil yang disuling. Khasiat pil kedua akan sama dengan pil pertama. Berdasarkan perkembangan zaman sekarang, Yang Chen bisa yakin bahwa ia hanya perlu meminum beberapa pil lagi, dan kondisi kekuatan sucinya akan mampu mencapai level alam prasasti Daoyi saat ini. Sungguh menakjubkan. Yang Chen menjadi semakin bersemangat, dan langsung menyempurnakan pil kedua. Seperti yang dipikirkannya, kekuatan sucinya maju dengan pesat dan meningkat dengan cepat, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Lebih dari 17.000 berhenti.
Lalu yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang Chen cukup menyempurnakan pil sulaman yang ekstrim. Saat menyempurnakan yang ke-12. Sesuai dengan 20.000 prasasti Tao. 23.000, 25.000, dan bahkan 28.000. Akhirnya, ia mencapai level yang sepenuhnya sebanding dengan prasasti Dao milik Yang Chen saat ini. Pada titik ini, kekuatan ilahi masih meningkat, dan bahkan telah mencapai tingkat yang melampaui keadaan prasasti Dao Yi. Masih mungkin untuk ditingkatkan lebih lanjut, namun tidak terlalu berarti, karena ketika kekuatan dewa dipadukan dengan prasasti Dao pasti akan menjadi fokus utama. Dan yang paling penting adalah pil tato jiangnya tidak lagi cukup. Awalnya ia mengira membawa lebih dari selusin saja sudah terlalu banyak, tetapi siapa sangka ia akan menghabiskan semuanya dalam sekejap mata. Meski begitu, ia hanya mampu meningkatkan kekuatan sucinya hingga setara dengan prasasti Dao miliknya. Sekarang, yang tersisa hanyalah meluangkan waktu untuk menggabungkan prasasti Dao dan kekuatan ilahi. Meskipun butuh waktu, memasuki tahap Mahayana akan menjadi hal yang stabil, pikir Yang Chen dalam hati. Dia mulai berpikir, untuk memasuki tahap Mahayana, seseorang harus memilih lokasi lain yang cukup terpencil. Jika tidak, menghadapi bencana petir tahap Mahayana sekaligus akan terlalu mengejutkan dan pasti akan menarik perhatian orang lain. Tentu saja, ini semua masalah masa depan. Butuh waktu untuk memadukan kekuatan ilahi dengan prasasti Taoisme. Sudah hampir waktunya untuk pergi, pikir Yang Chen dalam hati. Baginya, tujuan sebenarnya datang ke Gunung Jian telah tercapai, dan hal-hal lain tampaknya tidak begitu penting baginya. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak tertarik pada apa yang disebut kekayaan alam gunung berapi Jian. Yang Chen dengan tenang berangkat, berniat untuk pergi. Namun, saat ini, ekspresi Yang Chen tiba-tiba sedikit menyempit, siapa yang menyelinap di sini? Keluar sekarang. Ketika dia selesai berbicara, sekelilingnya kosong dan tak seorang pun berbicara. Yang Chen berkata dengan dingin, kau bersembunyi seperti ini, apa kau ingin aku memaksamu keluar? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Yang Chen menamparkan dengan telapak tangannya dan membalas. Setelah serangan telapak tangan dilancarkan, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan, dan ketika mendarat di tanah, sesosok manusia pun muncul. Orang ini tidak lain adalah Yun Xiao Tianzun. Ini persis seperti yang dibayangkan Yang Chen. Ketika melihat Yun Xiao Tianzun, Yang Chen menyipitkan matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak menyangka Yun Xiao Tianzun ternyata jauh lebih munafik daripada yang dibayangkannya. Ketika pihak lain muncul, ia maju sambil tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat, sahabat muda Yang Yi. Ini aku. Aku melihat sepertinya ada letusan gunung berapi di sini, jadi aku mengamatinya diam-diam. Aku tak menyangka pengamatan sahabat muda Yang Yi begitu peka sampai-sampai aku pun menyadarinya. Yang Chen mencibir dalam hatinya saat melihat kemampuan akting Yun Xiao Tianzun yang luar biasa. Benar saja, Tianzun Yun Xiao tidak tahu bahwa dia telah membunuh Tianzun Damu. Karena pihak lain ingin tampil, temani saja dia. Yang Chen berkata sambil tersenyum, junior ini hanya punya dua harta karun yang bisa mengamati lingkungan sekitar, jadi aku cukup beruntung bisa menangkap beberapa gerakan senior. Lagi pula, tempat ini penuh bahaya. Kuharap kau bisa memaafkan tindakanku yang berani. Ah, tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, apa kau melihat rekan Daois Damu? Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukan jejaknya. Yun Xiao Tianzun terkejut. Yang Chen tentu saja tidak mau mengakuinya, dan berkata dengan ekspresi terkejut, junior ini tidak tahu. Bukankah Damu Tianzun berjalan bersamamu? Tianzun Yun Xiao setengah menutup matanya dan menatap Yang Chen. Melihat Yang Chen benar-benar tidak tahu, ia tersenyum dan berkata, bajingan tua Tianzun Damu itu selalu berkeliaran kemana-mana setiap kali dia datang ke gunung berapi Jian. Aku sudah terbiasa. Sekarang sudah hampir waktunya, ayo kita kembali dan menunggu. Yah, memang begitulah yang kupikirkan. Sekarang setelah aku mengikutimu, aku sempat khawatir akan bahaya di sepanjang jalan, tapi sekarang aku tak perlu khawatir lagi, kata Yang Chen sambil tersenyum. Setelah keduanya mengatakan hal itu, mereka pergi. Yang Chen sudah ragu-ragu dalam hatinya. Dia tidak berniat melepaskan Yun Xiao Tianzun. Lagi pula, menurut ingatan Damu Tianzun, mereka berdua adalah burung yang sama. Seperti kata pepatah, jika kau tak melakukannya sekali, kau harus mengerahkan segenap tenaga. Karena kita telah membunuh Damu Tianzun, rasanya agak tidak pantas untuk melepaskan Yun Xiao Tianzun. Yang Chen tidak pernah ragu-ragu. Sambil berpikir dalam hati, ia tiba-tiba bertindak, berniat membunuh Yun Xiao Tianzun. Tetapi ketika dia hendak bertindak, yang membuat Yang Chen tertawa adalah Yun Xiao Tianzun tiba-tiba berbalik. Saat dia berbalik, Yun Xiao Tianzun menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini menembus prasasti Dao. Yun Xiao Tianzun tidak menunjukkan belas kasihan dan jelas berniat membunuh Yang Chen dengan satu telapak tangan. Hal ini membuat Yang Chen bereaksi dan dia pun menyerang dengan telapak tangannya. Tangan lonceng emas besar memancarkan cinta dan bertabrakan dengan telapak tangan Yun Xiao Tianzun. Kekuatan mereka seimbang, dan tak satu pun dari mereka yang menang.
Yang Chen menyipitkan matanya diam-diam. Cloud Roaring Heavenly Venerable ini tampak jauh lebih kuat daripada Damu Heavenly Venerable. Meskipun Great Golden Bell Hand-nya tidak terlalu kuat, ia mampu menahan serangan telapak tangan lawan hingga imbang, yang menunjukkan betapa kuatnya Cloud Roaring Heavenly Venerable. Namun orang yang paling terkejut adalah Yun Xiao Tianzun. Yun Xiao Tianzun hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah satu serangan telapak tangan, ia segera mundur, matanya dipenuhi keterkejutan. Tahukah Anda, beliau adalah seorang guru besar Mahayana yang sangat berpengaruh, dan hanya beliau sendirilah yang mengetahui kekuatannya. Dia adalah pemimpin di antara para guru Mahayana yang kuat, tetapi sekarang dia bertarung melawan seorang anak kecil yang berada di tahap nirvana, dan dia setara dengannya. Baginya, ini hampir sama saja dengan kalah. Wajah Yun Xiao Tianzun memerah dan ekspresinya tegang, tetapi segera dia memikirkan sesuatu, dan semua ini berubah menjadi seringai. Anak baik, aku menduga kematian Damu Tianzun ada hubungannya denganmu. Aku meminta Damu Tianzun untuk membunuh Yang Qi, Murong Liefeng, dan yang lainnya, lalu membersihkan daerah ini. Tapi jasad Murong Liefeng tidak ditemukan, bahkan Damu pun menghilang. Hanya kau yang tersisa. Aku merasa ini sangat aneh. Tianzun Yun Xiao memutar lehernya dan berkata, kau tak hanya berhasil menemukanku, kau juga mampu menahan serangan telapak tanganku. Dari apa yang kulihat, Tianzun Damu mungkin tidak ada di sini, tapi sudah kau tangani. Yang Chen melihat bahwa Izumo Xiao Tianzun sedang mengujinya, jadi dia tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang, benar, akulah yang menyelesaikannya. Beraninya kau mengakuinya. Sekarang Damu Tianzun sudah mati, kau harus membayarnya dengan nyawanya. Yun Xiao Tianzun memasang ekspresi garang di wajahnya, lalu tiba-tiba menerjang Yang Chen lagi. Yang Chen menyeringai dan berkata, Tianzun Yun Xiao, pernahkah kau berpikir bahwa kau juga akan jatuh di tanganku seperti Tianzun Damu? Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen juga menggunakan metodenya. Alam bumi, terbuka. Saat menyebar, domain itu tiba-tiba menjadi seperti rawa, menutupi setiap inci area, menyebabkan kecepatan Yun Xiao Tianzun tiba-tiba melambat. Saat kecepatan melambat, pupil mata Yun Xiao Tianzun mengecil dan dia merasa ngeri. Kau punya banyak sekali trik. Dia masih tidak menyangka Yang Chen bisa melakukan apapun padanya. Domain bumi memang bisa memperlambatnya, tetapi tidak bisa benar-benar menjebaknya. Ia menghentakkan kakinya, dan prasasti Dao di sekitarnya menyebar, dengan cepat menyerbu Yang Chen. Melihat bahwa domain bumi tidak dapat menekan Yun Xiao Tianzun, Yang Chen tidak panik, tetapi memperkuat prasasti Dao dan terus menekannya. Dari awal hingga akhir, bahkan saat berhadapan dengan Damu Tianzun, dia tidak pernah sepenuhnya mengeluarkan kekuatan alam bumi. Sekarang semuanya terbuka, Yun Xiao Tianzun tiba-tiba merasakan tekanan, berkeringat deras, dengan keterkejutan di matanya. Kali ini, domain bumi terbuka sepenuhnya, dan tekanannya jauh lebih besar. Ia sama sekali tidak mampu menahan serangan Yang Chen, dan menjadi seperti kuda bodoh di domain bumi ini, gerakannya terhambat di mana-mana. Sialan, nak, aku ingin kau mati. Yun Xiao Tianzun kini menyadari masalahnya, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Prasasti Dao dibuka sepenuhnya, menghasilkan lebih dari 20.000 prasasti Dao. Hal ini sedikit mengejutkan Yang Chen. Sebuah tahapan Mahayana dengan lebih dari 20.000 prasasti Tao. Yang Chen tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Tahukah Anda, seorang kultivator Mahayana tingkat ini seharusnya berada di garis depan, berkontribusi dalam pertempuran. Tapi sekarang dia masih melakukan pekerjaan cadangan di Paviliun Tianzun, sungguh aneh. Wah, kau memang sangat kuat. Jika aku seorang kultivator Mahayana biasa, aku mungkin akan mati di tanganmu. Tapi sayangnya, kau menghadapiku hari ini. Yun Xiao Tianzun memutar lehernya. Baginya, seorang kultivator Mahayana biasa benar-benar tidak punya peluang untuk menang melawan Yang Chen. Namun, tahapan Mahayananya dengan lebih dari 20.000 prasasti Daoyi berbeda dari tahapan Mahayana biasa. Yang Chen bertemu dengannya, hanya dapat dikatakan bahwa Yang Chen tidak beruntung. Memikirkan hal ini, Yun Xiao Tianzun pun tersenyum sinis. Ia tampak yakin akan kemenangan, dan ukiran Taoisme mengalir di sekujur tubuhnya. Yang Chen memang sangat terkejut dengan cara Yun Xiao Tianzun, tetapi dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum tenang dan berkata, kau memang suka bicara besar, tapi apa gunanya? Bukankah aku masih hidup dan berdiri di hadapanmu? Yun Xiao Tianzun, pikirkan baik-baik. Jika aku keluar hidup-hidup hari ini, dan semua perbuatanmu yang memalukan terbongkar, aku khawatir kau akan sulit bertahan hidup. Yun Xiao Tianzun yang baru saja membangkitkan rasa percaya dirinya, tiba-tiba menjadi marah. Di matanya, dia adalah seekor naga. Dan Yang Chen hanyalah seekor semut kecil yang sangat rendah. Semut seperti itu berani memprovokasinya berulang kali. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nak, karena kau sangat ingin tahu seberapa kuatnya aku akan mengabulkan permintaanmu. Yun Xiao Tianzun menjilat bibirnya. Dia selesai berbicara. Seketika seluruh gunung Jian berguncang hebat. Tiba-tiba muncul sesosok monyet raksasa. Monyet itu mengenakan baju zirah bertuliskan Tao.
Saat kera raksasa ini muncul, seluruh lempeng daratan Gunung Jian mulai retak lapis demi lapis. Dimanapun monyet itu lewat, magma meletus dan lingkungan geografis berubah dengan cepat. Monyet itu, di bawah kendali Yun Xiao Tianzun, mengunci Yang Chen sebagai targetnya. Ketika Yang Chen melihat kera ini, dia menyentuh dagunya, ternyata itu adalah niat dao dari binatang raksasa yang sangat langka. Niat dao binatang raksasa itu juga merupakan jenis niat dao biasa, tetapi seperti niat dao yang pantang menyerah, niat dao ini langka di antara niat dao yang pantang menyerah. Niat dao ini tidak umum, dan merupakan jenis niat dao yang mungkin tidak ditemukan pada 100 orang. Sekarang tampaknya kekuatan Taoisme binatang raksasa ini sungguh luar biasa. Kera raksasa berbalut baju zirah itu datang dengan ganas. Dengan satu pukulan, seorang kultivator Mahayana biasa mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun Yang Chen lincah dan, dengan bantuan domain bumi, ia tampak tenang di bawah serangan kera raksasa. Melihat Yang Chen melompat-lompat seperti kelinci dan tidak dapat ditangkap, Yun Xiao Tianzun menjadi semakin marah. Wah, aku penasaran berapa lama kau bisa lolos. Sambil berbicara, Yun Xiao Tianzun bertepuk tangan, dan tiba-tiba, seekor kalajengking raksasa muncul dari udara tipis, juga di puncak gunung berapi Jian. Kalajengking itu tampak agung dan menakjubkan, dan bekerja sama dengan kera raksasa itu untuk mengepung Yang Chen. Namun, meskipun kedua raksasa itu bekerja sama, mereka tetap tidak dapat menangkap Yang Chen. Kecepatan Yang Chen dilepaskan, dan ia sangat lincah. Terkadang, lawan akan membuat kilatan tubuhnya yang agak aneh, seolah-olah berteleportasi, untuk menghindari serangan, yang membuat ekspresi Yun Xiao Tianzun sedingin es, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yun Xiao Tianzun kini murka dan tidak punya pilihan selain meraung. Wah, aku tidak percaya kau bisa bertahan. Yun Xiao Tianzun meraung sekuat tenaga, lalu muncullah seekor binatang raksasa lain. Itu adalah seekor singa. Ketika singa itu muncul, ia bekerja sama dengan dua binatang raksasa lainnya untuk melancarkan pengepungan dan penindasan yang dahsyat terhadap Yang Chen. Yun Xiao Tianzun menatap Yang Chen dengan mata terbelalak. Ia tak percaya kali ini, Yang Chen tak akan terjerat oleh niat dao binatang raksasanya. Dia sangat terampil dalam pengendalian, dan prasasti dao tampaknya mampu membatasi ruang, sepenuhnya menghalangi jalan Yang Chen. Memang dalam situasi ini, memang sulit bagi Yang Chen untuk melarikan diri. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kau mati kali ini, kata Yun Xiao Tianzun dengan marah. Tetapi dia tidak melihat Yang Chen memperlihatkan rasa takut sebagaimana yang diinginkannya. Sebaliknya, yang saya lihat adalah sepasang mata yang memancarkan cahaya terang. Tianzun Yun Xiao, kau terlalu fokus padaku. Bukankah kau terlalu longgar soal sisi dirimu sendiri? Tanya Yang Chen dengan tenang. Ketika Yun Xiao Tianzun mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, dia tersadar dan tiba-tiba menyadari bahwa angin dingin muncul di sampingnya. Namun saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Yang Chen mengendalikan angin hitam yang mematikan, turun dari langit, dan langsung menekan Yun Xiao Tianzun. Yun Xiao Tianzun tak mampu bereaksi tepat waktu dan tak mampu menghindar. Ia menjerit, darah muncrat, dan tubuhnya diselimuti udara hitam. Yang Chen mengendalikan angin hitam yang mematikan dan dapat membunuh seorang kultivator Mahayana yang dilindungi oleh prasasti dao kapan saja. Bahkan dalam tahap Mahayana dengan lebih dari 20.000 Tao, masih seperti ini. Yun Xiao Tianzun ini bahkan tidak memiliki prasasti dao untuk melindungi tubuhnya, jadi membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Namun, Yang Chen tidak melakukan itu. Ia masih membutuhkan Yun Xiao Tianzun, dan banyak keraguan yang perlu dipecahkan dengannya. Sama seperti sekarang. Akhirnya, wujud aslimu terungkap, kata Yang Chen dingin. Prasasti dao dari binatang-binatang raksasa di sekitarnya lenyap, dan semua binatang raksasa itu pun lenyap. Mereka dipaksa mundur oleh Yun Xiao Tianzun. Lagi pula, jika mereka tidak mundur, angin hitam maut Yang Chen bisa membunuh mereka kapan saja. Yun Xiao Tianzun saat ini benar-benar berbeda dari awal. Dihantam angin hitam mematikan itu, separuh tubuhnya hancur, namun yang mengalir di separuh tubuhnya yang hancur itu bukanlah darah, melainkan energi hantu yang mengamuk di mana-mana. Energi hantu ini memenuhi seluruh ruang, menunjukkan bahwa orang di bawah tubuh daging dan darah Yun Xiao Tianzun bukanlah manusia, melainkan hantu. Kau, siapa kau sebenarnya? Yun Xiao Tianzun mulai panik. Angin hitam mematikan milik Yang Chen terus mengunci dirinya, membuatnya merasakan krisis kematian yang mendekat. Sepertinya dia bisa dibunuh oleh Yang Chen kapan saja dan mati. Yang Chen tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Saya harus mengatakan bahwa Yun Xiao Tianzun ini sangat tertutup. Dia tidak menemukan identitas Yun Xiao Tianzun sejak awal, bahkan ketika dia menggunakan murid spiritualnya untuk melihat. Hasilnya sama saja, dia tidak bisa melihat apapun. Namun saat ia bertarung dengannya, Yang Chen merasakan sesuatu yang berbeda. Jika dia belum pernah bertarung dengan hantu, dia tidak akan bisa mendeteksinya, tetapi Yang Chen telah melalui ratusan pertempuran dan sangat akrab dengan hantu. Selama pertempuran, dia akhirnya merasakan sedikit aroma yang tidak biasa dari Yun Xiao Tianzun.
Dia menduga pasti ada sesuatu yang salah di balik kulit Yun Xiao Tianzun. Serangan ini memang memaksa keluar identitas asli Yun Xiao Tianzun. Kalian hantu-hantu itu benar-benar bersembunyi jauh di dalam tubuh manusia. Kalau bukan karena kecelakaan, aku pun akan kesulitan mendeteksinya, kata Yang Chen sambil mendesah. Siapa kau? Desis Yun Xiao Tianzun. Karena kau sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Bagaimana ya, nasibmu memang agak buruk. Namaku Yang Chen. Sudut mulut Yang Chen sedikit terangkat. Mendengar nama Yang Chen, pupil mata Yun Xiao Tianzun mengecil, kaulah Yang Chen yang membunuh Jenderal Dunia Bawah Angin Hitam, kau. Meskipun Yun Xiao Tianzun telah menyelinap ke belakang, dia masih mendengar reputasi Yang Chen. Mendengar dua kata itu, dia pun tak berani ragu lagi dan langsung lari terbirit-birit. Namun, melarikan diri, bagaimana mungkin Yang Chen membiarkannya lolos? Ketika dia menyebut namanya, Yun Xiao Tianzun ini sudah tidak punya harapan untuk lolos. Yun Xiao Tianzun baru saja melangkah ketika saat berikutnya, angin hitam mematikan mengelilinginya dan menghantam tubuhnya di tempat. Setelah dihantam angin hitam yang mematikan, Yun Xiao Tianzun mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan menjerit keras lagi. Yang Chen mengendalikan situasi dengan tepat kali ini. Angin hitam mati gagal membunuh Yun Xiao Tianzun. Sebaliknya, ia menghancurkan tubuh fisik Yun Xiao Tianzun sepenuhnya, memperlihatkan roh hantu dan mengalahkannya sepenuhnya, menghilangkan efektivitas tempurnya. Yun Xiao Tianzun belum menyerah. Meskipun ia hanya tubuh roh yang tersisa, ia masih berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, tak lama kemudian jaring petir besar turun dan menghancurkan Yun Xiao Tianzun sepenuhnya. Yun Xiao Tianzun mengeluarkan raungan memilukan, aura hantunya meningkat saat ia mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Namun, setelah terdengar bunyi berderak, sejumlah besar pembatasan turun di tempat dan menembus tubuh Yun Xiao Tianzun. Yang Chen, kenapa kau tidak membunuhku? Kata Yun Xiao Tianzun dengan marah. Membunuhmu. Kau tadi begitu ingin bunuh diri, itu hanya karena ingin melindungi beberapa petunjuk tentang dirimu. Tapi membunuhmu akan sangat disayangkan, aku harus mendapatkan sesuatu darimu, kata Yang Chen dingin. Apa sebenarnya yang dilakukan hantu saat bersembunyi di belakang manusia sungguh menarik. Dan, hantu ini punya cara untuk bersembunyi di dalam tubuh manusia. Sungguh menakjubkan, jelas bahwa hantu itu pasti telah menempatkan banyak mata-mata di antara manusia. Jika masalah ini tidak diklarifikasi, akan ada semakin banyak mata-mata di antara manusia, dan cepat atau lambat, bencana akan terjadi. Yang Chen, kau hanya seorang nirvana, tapi beraninya kau mencari jiwaku, seorang Mahayana. Yun Xiao Tianzun tentu tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen, dan mencibir, berniat membiarkan Yang Chen menyerah dan tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Namun di dalam hatinya, dia sudah sangat panik, belum lagi betapa takutnya dia. Yang Chen tersenyum tenang dan berkata, kalau kamu memang seyakin itu, kenapa repot-repot dengan semua omong kosong itu? Kalau aku benar-benar gagal mencari jiwamu, kamu seharusnya bahagia, kan? Yang Chen tidak takut sama sekali dan menamparkan dengan telapak tangannya. Jiwa Yun Xiao Tianzun bergetar dan pingsan di tempat. Yang Chen juga menyelidiki jiwanya ke lautan kesadaran Yun Xiao Tianzun untuk menyelidiki. Ini masih tahap nirwana dan mahayana dalam pencarian jiwa. Hal semacam ini hampir bisa disebut gila. Harus dikatakan bahwa pertahanan spiritual Yun Xiao Tianzun jelas satu tingkat lebih tinggi daripada Damu Tianzun, membuatnya sedikit lebih sulit diserang. Akan tetapi, hal itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dia mempraktikkan seni suci terlarang, yang sangat membantunya, sedemikian rupa sehingga jiwa para kultivator Mahayana masih memiliki celah tertentu dibandingkan dengannya. Ini juga memberinya modal untuk menaklukkan Yun Xiao Tianzun. Sedangkan untuk jiwanya, ia langsung menghancurkannya berkeping-keping, lalu mulai mencari jiwanya. Yun Xiao Tianzun ini juga menyedihkan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun, tetapi jika mereka bertemu Yang Chen, tidak akan semudah itu untuk mati. Yang Chen kini tengah mencari jiwanya, dan kenangan dari Yun Xiao Tianzun dengan cepat membanjiri pikirannya, membuat Yang Chen menjadi lebih serius. Benar saja, kekhawatirannya tidaklah berlebihan. Faktanya, saat melihat Yun Xiao Tianzun, Yang Chen sudah menduga bahwa mungkin ada hantu lain yang menyusup ke wilayah selatan dengan menyamar sebagai mata-mata. Sekarang tampaknya memang demikian. Dalam ingatan Yun Xiao Tianzun, ada sekitar 7 mata-mata yang pernah berhubungan dengannya. Namun, hanya ada 7. Ketujuhnya memiliki periode nirvana, periode pencerahan, dan periode mahayana yang sama dengan mereka. Tidak hanya di Paviliun Tianzun, tetapi juga di kekuatan lain, besar maupun kecil, ada mata-mata yang disusupi oleh hantu-hantu dunia bawah. Bisa dibilang ada cukup banyak mata-mata yang disusupi oleh hantu-hantu dunia bawah. Yun Xiao Tianzun ini hanyalah salah satu dari mereka, dan untuk mencegah rencananya terbongkar, Yun Xiao Tianzun tahu bahwa tidak banyak mata-mata yang terhubung dengannya. Yang paling membuat Yang Chen khawatir adalah hal-hal, perkiraan, dan samar, yang diketahui Yun Xiao Tianzun dalam benaknya.
Misalnya, para hantu di dunia bawah telah menempatkan seorang mata-mata dengan identitas yang sangat kuat di wilayah suci Raja Roh. Mata-mata ini jauh melampaui tingkat Mahayana. Hal ini membuat Yang Chen penasaran, area suci Raja Roh. Mata-mata ini masih jauh dari tahap Mahayana. Siapakah dia? Yun Xiao Tianzun tidak mengetahui identitas spesifiknya, dia hanya tahu bahwa ada orang seperti itu. Bahkan karakter setingkat Yun Xiao Tianzun pun tidak tahu. Yang Chen diam-diam merasa segalanya semakin membingungkan. Selain itu, 2 bulan kemudian, ingatan Yun Xiao Tianzun menunjukkan bahwa mata-mata yang ditanam oleh seluruh hantu dunia bawah di wilayah Raja Roh Kudus akan melancarkan operasi besar. Namun, Yun Xiao Tianzun saat ini belum tahu operasi apa yang akan dilakukan. Yang Chen menyentuh dagunya dan berpikir keras. Ini sangat tidak biasa. Yang Chen ragu-ragu sejenak. Jika dia tidak tahu tentang hantu-hantu di dunia bawah, tidak apa-apa. Tapi jika dia tahu, tidak ada alasan baginya untuk tidak campur tangan. 2 bulan kemudian, pikir Yang Chen dalam hati. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu, jadi Yang Chen menepuk telapak tangannya dengan keras dan menghancurkan tubuh Yun Xiao Tianzun. Setelah berurusan dengan Yun Xiao Tianzun, Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi, menghilang di tempat, dan kembali ke tempat berkumpul. Ketika Yang Chen kembali, semua kultivator Nirvana telah berkumpul, kecuali Yang Qi dan kultivator wanita yang mengikutinya. Selain itu, 7 tahap Nirvana semuanya menunggu di sini. Menunggu kedatangan Yang Chen, beberapa kultivator tahap Nirvana mengeluh, kenapa kalian begitu lambat? Kenapa kalian baru di sini sekarang? Yang Chen melihat orang-orang di tahap Nirvana masih bersikap buruk terhadapnya, tetapi dia tidak tampak marah sama sekali. Ini sebenarnya memberitahunya bahwa orang-orang ini tidak tahu bahwa dia telah membunuh Damu Tianzun. Hal ini membuatnya melirik ke arah Murong Liefeng dan Luo Yingying dari sudut matanya, menyebabkan keduanya menggigil, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu betapa hebatnya Yang Chen, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Yang Chen tersenyum tipis. Sepertinya, baik Murong Liefeng maupun Luo Yingying diam saja. Bukankah Tianzun Yun Xiao dan Tianzun Damu datang? Yang Chen bertanya. Datang atau tidaknya Tianzun Yun Xiao dan Tianzun Damu, itu urusan mereka. Karena mereka sudah berada di tahap Mahayana, wajar saja kalau mereka datang terlambat. Kalian pikir kalian siapa, sampai-sampai kami harus menunggu? Teriak seorang lelaki tua berdagu runcing dan berpipi monyet dengan marah. Dia tidak mengumpulkan banyak harta langka dalam perjalanan ini. Keberuntungannya sangat buruk, jadi dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menatap Yang Chen dengan tidak senang dan mencoba mempersulitnya. Yang Chen menyipitkan matanya. Nama lelaki tua itu adalah Hu Yizhao, dan prasasti Dao-nya mencapai lebih dari 9.000 Dao. Ketika dia datang, sikapnya terhadapnya cukup biasa saja, dan sekarang ketika dia pergi, jelas bahwa dia bermaksud mempersulitnya. Namun, yang mengejutkannya, sebelum dia sempat berbicara, Murong Liefeng melangkah maju dan berkata, Hu Yizhao, apa maksudmu? Apa maksudmu? Hu Yizhao sedikit terkejut. Ia tak menyangka bahwa Murong Liefeng akan berdiri dan berbicara mewakili Yang Chen. Demi menyenangkan Yang Chen, bagaimana mungkin Murong Liefeng tidak berdiri dan berbicara mewakili Yang Chen? Luo Yingying setuju, karena kita semua di sini bersama dalam misi ini, kita semua harus bersatu melawan musuh. Kenapa kau mengeluh sekarang? Kau hanya sedikit terlambat, kan? Yun Xiao Tianzun dan Damu Tianzun belum muncul, jadi kau tidak bisa pergi. Apa salahnya menunggu sedikit lebih lama? Kalau kau tidak senang, kembali saja. Kau, Hu Yizhao melihat Luo Yingying lagi, dan ia pun menjadi ganas dan menyerbu ke arahnya. Ia benar-benar bingung dengan keganasan itu. Dia mengira Yang Chen mudah diganggu, jadi dia mempersulit Yang Chen dengan kata-katanya, ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Namun, siapa sangka Yang Chen justru gagal melampiaskan amarahnya, malah memancing 2 bintang jahat. Luo Yingying dan Murong Liefeng bukanlah sosok yang mudah diganggu. Apa maksudmu dengan kamu? Yingying bilang, mau menunggu atau tidak, siapa yang menyuruhmu menunggu? Kalau kamu merasa menunggu itu tidak adil, segera pergi dari sini, geram Murong Liefeng. Kali ini, Hu Yizhao benar-benar terdiam dan kehilangan kesabarannya setelah dimarahi habis-habisan. Hu Yizhao tidak tahu nasib buruk apa yang dialaminya, dan tidak dapat berkata apa-apa. Yang Chen, di sisi lain, senang dan tenang. Melihat senyum menyanjung yang diam-diam diberikan oleh Murong Liefeng dan Luo Yingying, ia diam-diam berpikir bahwa kedua orang ini cukup perhatian. Mereka berdua kini memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang Yang Chen. Ketika mereka memikirkan pembunuhan paksa Yang Chen terhadap Damu Tianzun, mereka dipenuhi rasa takut. Baiklah, baiklah, semuanya harus tenang. Tapi saudara Murong dan saudari Yingying benar. Karena kedua guru surgawi agung belum tiba, kita harus menunggu sedikit lebih lama. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Para kultivator tingkat Nirvana lainnya khawatir api akan menyebar ke mereka, jadi mereka bertindak sebagai pendamai. Hu Yizhao berhenti berbicara, dan Luo Yingying serta Murong Liefeng tidak ingin bersikap agresif, jadi masalahnya menjadi tenang.
Semua orang mulai duduk bersila, diam menunggu Damu Tianzun dan Yun Xiao Tianzun keluar. Namun, hal ini berubah seiring waktu. Setelah menunggu beberapa saat, kedua guru surgawi itu masih belum menunjukkan niat untuk keluar, yang membuat mereka yang berada di tahap nirvana merasa terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dengan kedua guru besar ini? Mengapa kamu belum keluar? Para biarawan itu masih bingung. Mereka semua tidak menyadari situasi tersebut. Bukan hanya mereka, bahkan dua orang yang mengetahui situasi ini, yaitu Murong Liefeng dan Luo Yingying, sangat bingung. Mereka tahu bahwa Damu Tianzun telah tewas di tangan Yang Chen, tetapi Yun Xiao Tianzun belum kembali, yang membuat orang-orang merasa sedikit tidak percaya. Yang Chen duduk bersila dengan tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 10 hari, kelompok ahli racun tingkat nirvana mulai kehilangan kesabaran. Mereka telah menunggu di sini selama hampir sebulan, dan kedua Maharaja Surgawi tingkat Mahayana belum juga kembali. Kesabaran siapapun pasti akan habis. Murong Liefeng dan Luo Yingying mulai menatap Yang Chen, niat bertanya mereka terlihat jelas. Yang Chen tentu saja tidak akan mengatakan apakah Yun Xiao Tianzun juga tewas di tangannya. Ia hanya berkata melalui telepati, katakan pada mereka untuk kembali dulu. Murong Liefeng mendengarkan perintah Yang Chen dan perlahan berdiri. Semuanya, kedua guru surgawi pasti telah mengalami sesuatu yang luar biasa di gunung. Karena mereka belum keluar selama sebulan, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Keselamatan kedua guru Mahayana bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mari kita kembali ke paviliun guru surgawi dulu, kata Murong Liefeng ramah. Yang Qi belum kembali, Siwer juga belum kembali, dan sekarang Damu Tianzun dan Yun Xiao Tianzun juga belum kembali. Mungkinkah mereka mengalami bencana alam besar? Sulit untuk mengatakannya. Bencana alam. Ayo cepat kembali. Ketika mereka mendengar bahwa akan terjadi bencana alam dan bahkan kedua guru surgawi agung itu mungkin dalam bahaya, semua orang panik. Mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi dan ingin segera kembali. Selain itu, kata-kata Murong Liefeng memberi mereka jalan keluar, jadi mengapa mereka tidak melakukannya? Murong Liefeng memberikan pengantar, dan semua orang mengikutinya dan mulai kembali dengan cara yang sama. Setelah menempuh jarak tertentu, semua orang kembali ke paviliun Tianzun. Setelah kembali, semua orang langsung pergi ke Gunung Beifeng untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Ini adalah misi untuk 10 orang, jadi tentu saja semua orang harus hadir, termasuk Yang Chen. Hadiah untuk misi tersebut adalah sejumlah besar batu dewa, sebanyak 20.000 buah. Bagi Yang Chen, batu suci ini biasa saja, tetapi bagi yang lain, itu berbeda. Selain itu, semua orang juga melaporkan hilangnya Damu Tianzun, Yun Xiao Tianzun, dan Yang Qi. Lagi pula, ini bukan masalah sepele. Begitu saja, setelah beberapa pengumuman dibuat, Yang Chen awalnya berencana untuk mengambil batu dewa dan pergi. Tetapi pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka. Tuan Jin telah tiba. Murid inti, Master Jin, salah satu dari 12 bayangan absolut. Guru Jin benar-benar agung dalam wujud manusianya. Tidak seperti anggota sukunya yang lain, Tuan Jin selalu mudah didekati. Sulit dipercaya dia berasal dari suku legendaris itu. Banyak orang mulai membicarakannya, dan tatapan yang mereka berikan kepada Master Jin ini memperlihatkan kegugupan dan kegembiraan. Banyak orang ingin berteman dengan Tuan Jin ini. Yang Chen hanya melirik Tuan Jin ini tanpa sadar, dan setelah menyadari dia tidak mengenalinya, dia kehilangan minat. Ada banyak orang berbakat di dunia ini, jadi wajar saja jika dia tidak peduli pada mereka semua. Murid inti paviliun Tianzun belum sampai pada titik di mana dia peduli pada mereka. Namun, setelah melihat Tuan Jin ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan suatu keakraban yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hal ini membuat Yang Chen menikmatinya dengan saksama, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tuan Jin, datanglah dan sampaikan misinya. Tuan Jin, misi ini hanya memakan waktu 3 bulan. Sungguh luar biasa bahwa misi sesulit ini bisa diselesaikan dalam 3 bulan. Tuan Jin masih muda. Ia melihat banyak orang menyapanya, tetapi ia tidak bersikap terlalu sok. Ia mengangguk kecil dan mulai menyerahkan tugasnya. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Tidak heran kalau terlihat begitu familiar. Yang Chen tersenyum gembira, karena orang ini tidak lain adalah saudara baiknya Jin Zua, yang sudah lama tidak ditemuinya. Bos, itu cakar emas, cakar emas. Kedua bersaudara beruang hitam Gunung Hitam juga melihatnya saat ini dan mulai melolong di menara Dewa Iblis. Aku tahu. Yang Chen tersenyum santai. Melihat Jin Zua aman dan sehat serta telah berubah menjadi wujud manusia, Yang Chen merasa sangat gembira dalam hatinya. Terlihat pula bahwa kultivasi Jin Zua juga telah mengalami kemajuan pesat, dan ia bahkan telah mencapai tingkat nirvana yang sama dengannya. Hal ini cukup mengejutkan. Lagi pula, ia mencapai taraf kultivasinya saat ini setelah melalui banyak kesulitan, liku-liku, peluang dan bahaya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Jin Zua tidak melambat sedikit pun selama latihan kerasnya.
Sekarang setelah melihat Jin Zua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, Yang Chen merasa senang untuknya di dalam hatinya. Sebenarnya hal pertama yang ingin dilakukannya saat tiba di Paviliun Tianzun adalah mencari cakar emas, karena menurut leluhur naga, cakar emas berada di dalam Paviliun Tianzun. Namun, karena keterbatasan waktu, ia harus mendahulukan pencarian Zhang Suelian, sehingga masalah cakar emas agak tertunda. Saya baru saja kembali dan cukup beruntung bisa langsung bertemu dengan Golden Claw. Namun, masih terlalu dini untuk bertemu Jin Zua sekarang. Dalam keadaan seperti ini, Jin Zua tidak akan mengenalinya. Mereka harus mencari kesempatan lain sebelum kedua bersaudara itu dapat mengenang masa lalu. Lagi pula, identitasnya saat ini sebenarnya tidak terbuka untuk umum. Sambil berpikir dalam hatinya, Yang Chen berbalik. Bos, kenapa cakar emas tidak terlihat? Beruang tertua dan beruang kedua bertanya-tanya, karena mereka sangat merindukan cakar emas. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, kalian akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia juga cemas, tetapi dia tahu dia harus bersabar dan tidak bertindak tergesa-gesa. Yang Chen meninggalkan tempat ini dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali, ia menutup telinga terhadap dunia luar dan menyendiri sejenak sebelum mengambil keputusan apapun. Lagi pula, yang terpenting sekarang adalah memasuki tahap Mahayana. Selama ia memasuki tahap Mahayana, kekuatannya akan maju pesat, dan ia akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang kekuatan suci di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan prasasti Dao, Yang Chen segera menggabungkan prasasti Dao dengan kekuatan suci. Kita perlu mengintegrasikannya satu persatu, memperhatikan setiap detail, dan jangan ceroboh. Yang Chen juga sepenuhnya fokus dan teliti, mengintegrasikan kekuatan ilahi dan prasasti Dao sedikit demi sedikit. Proses ini lebih lama dari yang dibayangkan Yang Chen. Yang Chen awalnya mengira fusi itu hanya akan memakan waktu 10 atau 8 hari, tetapi ia tidak menyangka akan memakan waktu selama itu. Butuh 15 hari penuh baginya untuk menggabungkan hanya setengah dari kekuatan suci dan prasasti Dao. Setelah penggabungan ini, saya dapat merasakan dengan jelas perbedaan efeknya. Yang Chen, Anda bermaksud menyelesaikannya sekaligus dan menggabungkan semua prasasti Dao dengan kekuatan dewa, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan dua orang datang ke pintu. Kedua orang ini tak lain adalah Murong Liefeng, yang pernah bepergian bersamanya ke Jian Huoshan terakhir kali, dan Luo Yingying. Mereka berdua datang mencarinya sekarang, keduanya dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Melihat betapa gugupnya mereka berdua, Yang Chen tidak menghentikan mereka. Pintu terbuka otomatis, mempersilakan mereka masuk. Yang, Tuan Muda Yang Yi. Keduanya menatap Yang Chen dengan ekspresi gugup. Yang Chen berkata dengan dingin, kalian berdua, apa yang kalian lakukan mencariku? Luo Yingying dan Murong Liefeng bertukar pandang, dan yang terakhir langsung berkata dengan canggung, Yang Yi, Tuan Yang Yi, Anda meminta kami meminum pil racun itu. Kapan efek obatnya akan terasa? Kapan kami bisa mendapatkan penawarnya? Itu yang kau tanyakan. Yang Chen mencibir, pil ini rahasia buatanku. Pil ini dikendalikan oleh batasanku, jadi tidak perlu penawarnya. Setelah efeknya hilang, jiwaku akan berada di tubuhmu. Kalau aku mau, kau bisa mati kapan saja. Kalau tidak, kau akan baik-baik saja. Apa? Keduanya tercengang. Mereka belum pernah mendengar ramuan langka seperti itu. Bukankah ini berarti jiwa Yang Chen ada di tubuh mereka, jadi meskipun mereka ingin mencoba menghancurkan pil itu, mereka tidak akan bisa melakukannya. Jika mereka ditemukan oleh Yang Chen, mereka akan langsung mati. Memikirkan hal ini, keduanya menelan ludah, merasa amat takut. Yang Chen mencibir diam-diam di dalam hatinya. Pil ini memang resep rahasianya, dan khasiatnya persis seperti yang dia katakan. Reputasinya sebagai ahli alkimia sejati tidaklah sia-sia, ia memiliki banyak sekali resep ciptaannya sendiri. Eliksir ini, resep yang ia ciptakan secara spontan di waktu luangnya, bukanlah kreasi yang sangat mengesankan, tetapi cukup efektif untuk tugas kecil seperti ini. Kalau tidak ada yang lain, kau boleh pergi, kata Yang Chen dengan nada dingin. Luo Yingying menatap Yang Chen dengan tatapan menawan, mencoba merayunya dengan kecantikannya. Namun, Yang Chen tidak tertarik dengan penampilannya. Ia hanya mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan bahwa ia tidak tertarik padanya. Luo Yingying berusaha sekuat tenaga untuk menggodanya, dan Murong Liefeng tidak tahan melihatnya lagi, namun sayangnya, Yang Chen mengabaikannya. Hal ini membuat Luo Yingying putus asa, dan dia hanya bisa berbalik dan pergi tanpa menjadi marah. Tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, tunggu. Luo Yingying dan Murong Liefeng terkejut, tidak tahu apa maksud Yang Chen dengan tiba-tiba memanggil mereka. Yang Chen menggosok alisnya, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Izinkan aku bertanya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kamar tidur Raja Roh? Murong Liefeng dan Luo Yingying tidak tahu apa maksud Yang Chen dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini atau apa tujuannya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sudah terlambat untuk mencoba menyenangkan Yang Chen sekarang, jadi Luo Yingying menghampiri dan berkata, aku tahu sedikit tentang istana Raja Roh.
Dulu aku adalah petugas patroli di luar gerbang, dan wilayah yang aku patroli meliputi pegunungan di sekitar Istana Raja Roh, jadi aku tahu sedikit tentang apa yang terjadi di sana. Murong Liefeng tampak agak malu. Ia tahu sedikit tentang kamar tidur Raja Ling, tapi jelas tidak begitu familiar seperti Luo Yingying. Kalau dipikir-pikir lagi bagaimana Luo Yingying dulu begitu memujanya, dan sekarang dia memuja Yang Chen, dia hanya bisa mengumpat dalam hati, tetapi di permukaan dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang Chen melihat bahwa Luo Yingying tahu sesuatu tentang kamar tidur Raja Roh, jadi dia menyipitkan matanya dan bertanya, saya melihat kamar tidur Raja Roh dijaga ketat. Apakah Paviliun Tianzun melindungi kamar tidur Raja Roh seketat itu? Menurut pemahamanku, ini cukup ketat. Paviliun Tianzun tidak mengizinkan siapapun mendekati kamar tidur Raja Roh selama 24 jam, dan telah memasang banyak formasi terlarang di sekelilingnya. Intinya, mendekati kamar tidur Raja Roh sama sulitnya dengan naik ke surga. Kata Luo Yingying sambil mengedipkan mata tajamnya ke arah Yang Chen dan melirik genit. Yang Chen memilih untuk mengabaikannya dan berkata dengan dingin, mengapa membungkus kamar tidur Raja Roh begitu erat? Mungkin dia ingin melindungi Raja Roh. Lagi pula, Raja Roh adalah orang nomor satu di alam selatan. Kalau terjadi apa-apa padanya, alam selatan mungkin akan tamat, gumam Luo Yingying. Tapi bukankah kamar tidur Raja Roh adalah benda suci yang dilindungi dengan ketat? Lagi pula, Tuan Raja Roh sendiri adalah orang nomor satu di alam selatan. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan kamar tidur Raja Roh, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya di dalam kamar tidur. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata. Luo Yingying tidak pernah benar-benar memikirkan hal-hal ini, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, rasanya ini memang benar adanya. Bahkan Raja Roh sendiri tidak dapat membobol kamar tidur Raja Roh, hal ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanan kamar tidur Raja Roh. Apakah tingkat perlindungan ini belum cukup? Apakah perlu pengawasan dan perlindungan yang lebih ketat lagi? Aku tidak yakin soal itu, jawab Luo Yingying agak malu. Ia merasa tidak pantas mengatakan tidak tahu, jadi ia hanya bisa menambahkan, sebenarnya, lebih dari 1 dekade yang lalu, tidak ada seorang pun yang menjaga kamar tidur Raja Roh. Banyak orang kuat, jika ragu, akan pergi ke kamar tidur Raja Roh untuk menemuinya dan meminta nasihatnya. Beberapa waktu lalu, ia bahkan mengirim banyak orang dari Paviliun Tianzun ke alam roh untuk bekerja sama dengan orang-orang di sana dan membawa mereka kembali. Ini adalah pendapat dari Raja Roh. Yang Chen mendengarkan ini dan mengangguk. Memang benar Raja Roh ingin orang-orang dari alam roh datang ke Paviliun Tianzun untuk berkultivasi secara intensif. Dia tahu ini. Mereka yang sebelumnya pergi ke alam roh pada tahap Mahayana juga mengatakan hal yang sama. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Yang Chen. Sebenarnya, hasil awalnya cukup bagus. Awalnya kami mengira orang-orang dari alam roh kurang berbakat. Namun, di antara mereka yang berasal dari alam roh, terdapat berbagai talenta luar biasa, termasuk Zhang Suelian, Tuan Jin, dan Li Chongqiao, 3 di antaranya berasal dari 12 bayangan tertinggi. Ini menunjukkan visi jauh ke depan dari Tuan Raja Roh. Melatih orang-orang dari alam roh untuk menghadapi orang-orang dari dunia bawah adalah metode yang sangat layak. Alam selatan bahkan telah mulai mengimpor gelombang kedua talenta dari alam roh. Hanya saja, entah apa yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Tuan Zhenwang tiba-tiba datang ke kamar tidur Raja Roh, lalu memerintahkan berbagai larangan, dan mengirim orang untuk menjaga kamar tidur Raja Roh dengan ketat, membuatnya kedap udara. Akibatnya, tidak seorang pun di seluruh istana Raja Roh bisa mendekatinya. Mendekatinya dilarang keras oleh Tuan Zhenwang. Luo Yingying mengungkapkan semua yang dia ketahui, takut dia tidak akan memberikan informasi yang berguna dan membuat Yang Chen tidak senang. Mendengar ini, Yang Chen berpikir sejenak. Raja sejati menyegel kamar tidur Raja Roh dan melarang siapapun mendekat. Apa maksudnya? Yang Chen berpikir sejenak sebelum menyadari bahwa Luo Yingying dan Murong Liefeng masih di sampingnya. Ia tak berani menunjukkan emosi apapun dan berkata, bagus sekali, Luo Yingying. Kau sudah berusaha keras, jadi kau pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ini beberapa pil yang kubuat, minumlah. Setelah selesai berbicara, Yang Chen segera melemparkan beberapa pil ke Luo Yingying. Pil ini tidak berharga bagi Yang Chen, dan jauh lebih rendah daripada pil Dao Fa Wuxian. Namun, pil-pil itu tetap sangat berharga bagi Luo Yingying. Saat melihat pil-pil itu, matanya berbinar. Murong Liefeng juga melihat ini dan menyadari bahwa ia bisa mendapatkan ramuan itu dengan menjawab beberapa pertanyaan dan menceritakan beberapa hal yang ia ketahui. Ia merasa iri dan cemburu dalam hatinya. Kok dia nggak tahu tentang kamar tidur Raja Roh, jadinya Luo Yingying bisa memanfaatkan dia tanpa alasan apapun. Luo Yingying kini dipenuhi sukacita di hatinya, dan ia semakin merasa bahwa Yang Chen bukanlah orang biasa. Ia sesekali menggodanya, berharap mendapatkan simpatinya. Yang Chen tidak tertarik dengan sanjungan Luo Yingying. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya pergi. Luo Yingying dan Murong Liefeng pergi satu demi satu. Yang Chen juga berpikir keras. Dia makin merasa ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, ia sudah lama waspada terhadap Raja Sejati.
Kewaspadaan ini sebenarnya hanyalah alam bawah sadar, dan ia tidak terlalu memikirkannya. Belakangan, ia juga merasa kehati-hatiannya agak berlebihan. Raja sejati tidak terlihat seperti orang yang terlalu peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia juga seharusnya cukup ramah terhadap Raja Roh. Tapi sekarang, sepertinya pikirannya mungkin salah. Mengapa Raja sejati tiba-tiba menyegel kamar tidur Raja Roh? Dan mengapa dia begitu ketat mengendalikan seluruh kamar tidur Raja Roh? Jika insiden dengan Yun Xiao Tianzun tidak terjadi, Yang Chen tidak akan meragukan Raja Sejati. Ia hanya akan berpikir bahwa Raja Sejati pasti punya alasan untuk melakukannya. Tetapi dengan kejadian Yun Xiao Tianzun, Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ingatan Yun Xiao Tianzun pernah menunjukkan bahwa ada seorang pengkhianat tangguh di seluruh wilayah suci Lingwang, yang menyamar sebagai orang penting di wilayah suci Lingwang. Namun, Yun Xiao Tianzun tidak tahu siapa orang penting yang disebut-sebut ini. Yang kita tahu adalah bahwa dalam waktu sekitar 2 bulan, hantu-hantu dari dunia bawah ini akan menyelenggarakan suatu acara besar. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini? Yang Chen merasa sedih di dalam hatinya. Dengan mengingat hal ini, dia hanya bisa mengesampingkan kultivasinya. Kita harus memikirkan cara untuk memecahkan masalah ini. Sekeras apapun ia memikirkannya, ia tetap tidak tahu apa-apa. Yang Chen hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya. Aku bisa pergi menemui saudaraku. Tapi dengan statusku, aku masih perlu mencari perantara. Yang Chen menyentuh dagunya. Perantara mudah ditemukan, dan Yang Chen langsung mengunci Hong Yihu. Segera datang ke tempat Hong Yihu dan langsung menuju pintunya. Ketika saudara-saudara Hong Yihu melihat Yang Chen yang datang, mereka tidak berani menghentikan atau menyinggung perasaannya, dan segera membawa Yang Chen menemui Hong Yihu. Seperti biasa, Hong Yihu mempersilakan adiknya pergi terlebih dahulu, lalu berkata dengan hormat sambil tersenyum ramah, Tuan Yang Yi, Anda sudah di sini. Saya ingin tahu apakah Anda punya instruksi. Dia sekarang menantikan kedatangan Yang Chen setiap hari. Begitu Yang Chen datang, itu berarti pasti ada sesuatu yang terjadi. Dengan semua manfaat yang diberikan Yang Chen, siapapun pasti ingin bekerja untuknya. Begini, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Tuan Jin itu? Tanya Yang Chen. Tuan Jin ini, dia berasal dari dunia spiritual, dan konon berasal dari klan naga sejati. Oh, ya, dia tampaknya naga emas bercakar 5, kaisar klan naga sejati, sangat langka. Itulah sebabnya dia dilatih oleh Paviliun Tianzun, dan dia juga sangat berbakat. Saat dia datang, dia hanya memiliki lebih dari 3.000 prasasti Tao, tetapi sekarang dia memiliki lebih dari 22.000 prasasti dalam sekali tarikan napas. Jika dia bukan dari klan naga sejati dan tidak terlalu berharga, dia pasti sudah dikirim ke medan perang sejak lama, kata Hong Yihu. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tiba-tiba terkejut. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan saudaranya. Cakar emas begitu kuat, dengan lebih dari 22.000 prasasti Tao. Ini adalah level yang sangat mengesankan, jauh lebih baik dari Zhang Suelian. Benar saja, Golden Claw adalah Raja Klan Naga, spesies yang sangat langka. Tuan Yang Yi, apa maksud Anda dengan bertanya tentang Tuan Jin? Hong Yihu bertanya ragu-ragu. Begini, aku ingin bertemu Tuan Jin ini. Aku ingin tahu apakah kau punya koneksi, kata Yang Chen. Kau ingin bertemu Tuan Jin. Meskipun Tuan Jin mungkin tampak baik, sebenarnya dia agak penyendiri dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain. Jadi, aku tidak punya banyak koneksi, tapi aku kenal seseorang yang mungkin bisa berbicara dengan Tuan Jin, kata Hong Yihu. Setelah mengatakan ini, Hong Yihu menatap Yang Chen dengan ragu, lalu ragu untuk berkata, namun, ini hanya sebatas bicara. Apakah Tuan Jin bersedia bertemu denganmu atau tidak sebenarnya tergantung pada wajahmu, Tuan Yang Yi. Hong Yihu menjelaskan maksudnya, dan Yang Chen tentu saja mengerti maksudnya. Dia tersenyum tipis, seperti biasa, katakan saja pada Tuan Jin ini bahwa nama belakangku adalah Yang. Mendengar ini, Hong Yihu tertegun dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Terakhir kali Yang Chen bertemu Zhang Suelian, dia juga menyuruhnya untuk mengucapkan kata Yang saja. Dia sangat penasaran dengan asal-usul kata Yang ini. Namun, Yang Chen benar-benar berhasil bertemu Zhang Suelian, sungguh membingungkan. Kali ini, Yang Chen masih penuh percaya diri dan yakin akan bertemu Tuan Jin. Apa kunci dari kata Yang ini? Hong Yihu tidak dapat memahaminya, dan hanya bisa berkata, kalau begitu, aku akan mencari teman lain untuk mengaturnya. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, kata Yang Chen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hong Yihu buru-buru bersikap sopan. Yang Chen pun tak tinggal lama. Ia bergegas pergi dan kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali ke kediamannya, Yang Chen terus mencoba menyatukan kekuatan dewa dan prasasti Dao. Namun, penyatuan ini tidak memakan waktu lama, karena Hong Yihu sangat efisien. Hanya butuh 3 hari bagi orang-orang Hong Yihu untuk diatur segera setelah kekuatan ilahinya dan prasasti Tao mulai menyatu. Semua ini terjadi karena persetujuan Tuan Jin. Hal ini membuat Yang Chen tersenyum, dan di bawah bimbingan anak buah Hong Yihu, dia pergi mencari Hong Yihu.
Ketika dia tiba, Hong Yihu sedang menunggunya di halaman rumahnya. Selain Hong Yihu, ada orang lain di halaman. Orang ini juga muda dan tampan. Ia memancarkan aura yang sekilas menunjukkan bahwa ia bukan murid Paviliun Tianzun biasa. Dengan sedikit tebakan, Yang Chen tahu bahwa dia pastilah murid elit seperti Hong Yihu. Murid muda ini tampak angkuh saat menatap Yang Chen dengan mata penuh kesombongan. Ia tampak begitu angkuh hingga memandang rendah semua orang. Hong Yihu hanya bisa diam-diam tersenyum pahit. Lalu, ketika melihat Yang Chen datang, ia segera memperkenalkannya, "Saudara Yang Yi, ini murid elit seperti saya, He Fei Hong. Saudara He tinggal di Gunung Taili, tidak jauh dari Guru Jin. Ia berteman dengan Guru Jin. Kali ini, saya bertemu Guru Jin karena saudara He, dan saya di sini untuk meminta bantuan Anda." He Fei Hong melirik Yang Chen dengan acuh tak acuh, lalu dengan malas berkata, "Apakah dia yang kau sebutkan? Dia menghabiskan banyak uang untuk membuatmu mengundang Yang Yiku." "Itu dia." Hong Yihu tertawa. Yang Chen tahu apa yang dikatakan Hong Yihu. Lagi pula, hubungan mereka berdua tidak boleh diketahui orang lain, jadi menanggapi penjelasan He Fei Hong, Hong Yihu mengatakan bahwa mereka berdua hanya menjalin hubungan kepentingan dagang. Ketika Yang Chen melihat He Fei Hong sekarang, dia juga berkata dengan sopan, "Halo, saudara He. Tidak perlu menyanjung begitu. Aku hanya melakukan pekerjaan ini demi uang. Jika kau tidak menawar tinggi dan tidak memberiku pil langit serangan elang yang sangat kubutuhkan, aku tidak akan melakukannya. Tuan Jin ada di Gunung Taili hanya untuk menjaga harga diriku. Aku hanya perlu membuka mulut dan Tuan Jin akan mengizinkanku bertemu denganmu, tapi apakah kau bisa bicara sepatah kata pun dengan Tuan Jin, itu bukan urusanku," kata He Fei Hong dengan suara dingin. Hal ini membuat Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengarkan kata-kata He Fei Hong, dia pada dasarnya mengerti banyak hal. Dia melirik Hong Yihu dan mendapati ekspresi Hong Yihu tenang, jadi dia mengangguk diam-diam dengan rasa puas. Hong Yihu ini membayar 2 pil langit serangan elang untuk mengundang He Fei Hong ini, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu, yang menunjukkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Tampaknya setelah masalah ini selesai, saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih kepada pihak lainnya. Adapun He Fei Hong, ia cukup sering menyombongkan wajahnya sendiri, yang membuat Yang Chen diam-diam tertawa. Sepertinya He Fei Hong tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Jin Zua ingin bertemu dengannya. Tuan Yang Yi, He Fei Hong ini adalah tetangga Tuan Jin dan memiliki banyak pengaruh di hadapan Tuan Jin. Ini masalah krusial. Jika dia mengenal murid inti lainnya, itu bukan masalah besar. Namun, status Tuan Jin berbeda. Status Tuan Jin di antara murid inti juga cukup terhormat, dan dialah yang menjadi fokus pelatihan Paviliun Tianzun. Selain itu, He Fei Hong sendiri juga sangat kuat, jadi dia sangat arogan dan sering meremehkan orang lain. "Kita bersabar saja," kata Hong Yihu dengan suara telepati. Yang Chen juga bisa melihat bahwa He Fei Hong sombong, dan mengangguk. "Baiklah, jangan buang waktu. Karena kau sangat ingin bertemu Tuan Jin, aku akan mengantarmu ke sana," kata He Fei Hong dengan nada tegas. Yang Chen tidak membuang kata-kata dan pergi menemui Jin Zua bersama He Fei Hong. Dalam perjalanan, Yang Chen bertanya kepada He Fei Hong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan cakar emas. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu, dan dia juga ingin tahu bagaimana keadaan Jin Zua di Paviliun Tianzun dan Gunung Taili. Namun, He Fei Hong ini jauh lebih arogan daripada yang dibayangkannya. Ketika ditanya, He Fei Hong tampak acuh tak acuh. Bahkan, ia pernah memarahi Yang Chen secara belak-belakan karena terlalu banyak bertanya yang tidak masuk akal. Hal ini juga membuat Yang Chen tak berdaya. Meskipun depresi, identitas istimewanya membuatnya sulit untuk membantah He Fei Hong. Hong Yihu juga berusaha membujuk Yang Chen agar tidak marah. Dia tahu Yang Chen kuat, tetapi Jin Zua bahkan lebih menakutkan. Dia adalah tokoh terlatih terbaik di Paviliun Tianzun. Jika dia menyinggung He Fei Hong dan memprovokasi Jin Zua, bukankah itu akan menjadi bencana besar? Begitu saja, di bawah kepemimpinan He Fei Hong, Yang Chen datang ke kediaman Jin Zua. Sebagai murid inti dan salah satu dari 12 bayangan absolut, lingkungan tempat Jin Zua tinggal adalah kelas 1 dan terbaik dari yang terbaik. Ia tinggal tepat di puncak Gunung Taili, dikelilingi bunga, pepohonan, dan pemandangan yang indah. Bahkan ada air terjun gantung yang mengalir di langit. Saat rombongan itu turun dari langit, mereka memandang pemandangan di bawah dan tak dapat menahan kekaguman di hati mereka. Yang Chen tertawa diam-diam. Cakar emas ini sangat pemilih dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada bunga-bunga spiritual dan tanaman langka di sekelilingnya, yang menunjukkan bahwa ia cukup menikmatinya. Sebagai anggota bangsawan klan naga sejati, Tuan Jin Zua sangat teliti tentang tempat tinggalnya. Ia menanam herba spiritual sepanjang tahun untuk meningkatkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, lalu berlatih. Kalian berdua belum pernah ke sini, jadi berhati-hatilah saat lewat. Jika kalian merusak bunga dan herba spiritual yang ditanam Tuan Jin Zua, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Kata-kata He Fei Hong penuh dengan kesombongan, seolah-olah ia menyebut Yang Chen dan Hong Yihu sebagai orang desa yang belum pernah melihat dunia.
Yang Chen dan Hong Yihu sudah terbiasa dan tidak banyak bicara. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.